perkembangan zaman ya. Anak-anak kecanduan gadget itu kan meresahkan banyak orang tua. Betul. Makanya kita tetap bikin konten yang video-video yang tentang anak kecanduan gadget, itu salah satu motivasinya adalah itu. Betul. Oke Pak Beta, gini, saya kan udah banyak spill banyak ini ya, Pak Beta ternyata multi talent ya, kita catat multi talent ya, banyak sekali ya, dari berbagai keilmuan yang Pak Beta pelajari, Pak Beta rangkum jadi satu. Betul. Jadi Pak Beta bisa menolong banyak orang. Amin, amin. Ya, gitu kan. Saya dengar juga Pak Beta ingin membuat apa sejenis kayak healing center atau apa gitu. Ya, ya. Rencananya. Betul ya. Saya mau doanya ya, Mas Hanafi sama teman-teman di channel YouTube. Dan saya bisa segera terrealisasi ya proposal yang sedang saya ajukan ya pada Allah. Iya, supaya nanti dikabulkan. Saya bisa membuka healing center, baik gangguan fisik, gangguan psikologis, ataupun bahkan gangguan-gangguan seperti spiritualitas, emosional itu ya. Itu bisa juga diterapikan di situ. Misalnya pasien-pasien yang terkena stroke juga bisa diterapi fisiknya, juga mentalnya gitu. Berarti apa aja Pak yang targetnya mau ada di dalam ya, di situ bisa nanti ada akupuntur, ada acupressure, ada refleksi terapi, ada hipnoterapi itu ya, ada NLP psikoterapi gitu ya, ada terapi spiritual, meditasi, ada yoga itu ya, ada tausiah. Kita bisa undang ustazah ya untuk isi di tempat terapi kita karena sifatnya holistik ya. Jadi tidak sekedar merek ya terapi holistik tapi ternyata enggak holistik. Padahal kita harusnya memberikan layanan yang holistik benar-benar. Gitu ya. Nah, dengan tadi satu orang itu butuh layanan tadi berbagai aspek tadi. Tidak bisa hanya satu aspek, satu terapi saja, itu nggak bisa. Harusnya holistik tadi meliputi semua aspek yang ada pada diri manusia itu. Komplit ya berarti targetnya. Betul. Nah harapannya tadi pasien itu bisa terbantu. Kan gini, kan pasien pengennya kan datang terus pulang itu kan sudah sembuh. Iya betul. Dia nggak usah mikir saya kena apa itu ya, nggak usah. Yang penting pasien datang, dilakukan berbagai terapi holistik di situ. Nah pulang sudah sembuh, sudah sesuai dengan harapannya. Nah, walaupun tadi ya yang menyembuhkan pasti Allah, kita berjuang sesuai dengan kemampuan, dengan keilmuan yang kita pelajari. Gitu. Memanfaatkan ilmu yang sudah diamanahkan ya Pak ya. Dan kita konsepnya ini konsep natural. Jadi seperti tempat-tempat alamiah. Iya. Ya syukur ini sebelum ini berdiri ada investor juga siap terima ini. Kalau ada yang mau investasi silakan. Bahkan kalau misalnya memang pengen investasi sosial ya, kan banyak sekarang orang-orang yang pengen mengeluarkan dananya ya diinvestasikan pada hal-hal yang bermanfaat. Ya insya Allah lembaga kami siap memberikan kontribusi ya. Bisa berwujud sharing profit ya, atau juga sosial murni juga kita bisa. Karena kita juga nanti menangani pasien-pasien yang nggak mampu gitu ya. Yang pasti tidak dengan penjamin ya, penjamin yang saat ini ada enggak, kita pakai penjamin Allah. Langsung dijamin oleh Allah. Lebih luas. Iya, syukur tadi ada investor yang mau mengalihkan investasinya ke tempat kami siapkan. Dan kalau nantinya mau dialokasikan untuk pasien-pasien untuk terapi gratis ya kita siapkan, sehingga apa yang mereka harapkan dengan investasinya itu terwujud oleh lembaga yang kami selenggarakan ini. Gitu Mas. Luar biasa ya ini ya. Ya mohon doanya ya dari para netizen. Kita doakan bersama semoga terrealisasi ya rencana ini ya. Sudah direncanakan ya. Mungkin dari jauh-jauh hari sudah merencanakan sebenarnya Pak ya. Jadi udah lama ya, tapi kok belum kumpul-kumpul gitu. Asetnya kok belum dikasih-kasih. Makanya saya sih berpikirnya ya pasti Allah belum memberi amanah saja sih. Tapi kalau Allah sudah ngasih amanah ya semua akan menggelontor begitu saja. Betul sekali. Nah, itu sih masih dalam keyakinan saya ya Mas. Jadi saya yakin pasti akan seperti itu. Kalau belum saatnya mau berusaha kayak apapun ya banyak kendala, ya rasanya berat ya. Tapi kalau sudah saatnya pasti mau ditunda, mau dihalangi, mau dicegah pun nggak bisa. Ya, proposal maju terus tetapnya. Proposal kita ajukan kepada Allah, kita maju minta sama Allah. Saya punya harapan ini.
Kalaupun tercapai dengan cepat, alhamdulillah. Kalaupun lebih cepat lagi, alhamdulillah. Doanya optimis sekali ini. Kalau kita punya Allah, kita harus itu ya. Iya betul sekali. Kita kan miliknya Allah ya, jadi kita harus optimis. Optimisme yang tinggi ya. Iya. Oke Pak Beta. Gitu. Ini suasananya rame banget jadinya Iya tambah, memang. tambah membara ya semangat. Dan tempatnya ini juga tempatnya bagus banget ya, Asik ya. holistiknya. Iya, holistik ya, benar. Ini juga jadi menginspirasi. Coba kalau orang datang ke sini ya, terus terapi ya, terus keluarganya makan minum di kafe, itu kan asik banget. Iya betul Iya betul. nggak? Cita-cita yang baik gitu. Kalau investor pengen mengembangin kafe boleh juga, kafenya ada di situ. Nah, kita selain narik untuk kafenya, juga narik pasien-pasien yang butuh pertolongan. Apalagi nanti kalau kita buka untuk layanan yang gratis, sosial, masyarakat yang nggak mampu, itu kan dapat dunia, dapat akhirat. Yang berbayar juga ada, tetap sama saja. Yang berbayar harapannya bisa saling subsidi. Subsidi silang ya. Betul. Ya, betul sekali. Oke Pak Beta, mungkin ada lagi yang mau diterangkan tentang lembaga Pak Beta itu. Ada lagi nggak ini? Ya, yang prinsipnya gini, ketika kami harapannya ya dalam lembaga pelatihan ini memberikan tadi layanan pelatihan yang maksimal. Nah, yang diutamakan adalah kemampuan seorang peserta ya. Jadi peserta selesai pelatihan itu punya kompetensi. Oh iya. Tidak hanya punya sertifikat kompetensi. Oh iya betul. Tapi juga punya kompetensinya. Karena sekarang banyak nih orang pulang pelatihan bawa sertifikat kompetensi, tapi suruh melakukan bingung. Nah itu loh maksud saya. Nah kan buat apa sih selembar kertas? Gitu ya. Iya. Ya itu sih legalitas ya, seperti layaknya SIM. Punya SIM tapi nggak bisa nyopir. Terus buat apa sih? Iya betul sekali. Kan gitu. Banyak sekarang. Nah tapi juga sama aja, bisa nyetir nggak punya SIM juga salah. Iya Nah, betul. makanya lembaga kami ini lembaga yang sudah resmi diakui dinas pendidikan, diakui pemerintah. Oh, iya. Ya, sekarang banyak ya yang mengatasnamakan pemerintah. Lembaga-lembaga apa mengatasnamakan pemerintah. Ya, lembaga kami pun lembaga di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Meskipun ada yang mengatakan itu kan skalanya nggak nasional. Loh gimana sih berpikirnya? Kalau kita ngomong ini, kamu sekolah SD-nya di mana? Di SD-nya di desa ini. desa X misalnya. Iya. Terus sekolahnya, terus setelah kerja di kota yang berbeda, apakah nggak diakui jasa SD-nya di desa itu? Apakah harus di desa itu kerjanya? Iya kan ini enggak ya? ini cara berpikirnya orang yang terlalu sempit pikirannya ya. Jadi ketika ngomong sertifikat kompetensi itu harus yang nasional gitu loh, yang enggak juga. Wong yang lembaga pendidikan juga yang LKP ini juga punya pemerintah Indonesia, berarti diakui oleh Indonesia. Betul sekali. Mau keluar negeri punya sertifikat diakui oleh Indonesia, di luar negeri diakui ya bisa saja. Apalagi lembaga yang saya selenggarakan ini sertifikasinya dari LKP yang diakui pemerintah juga iya, dari lembaga yang melisensi juga iya Mas. Jadi kita untuk pelatihannya hipnoterapinya yang NLP itu bisa dari lembaga dari NFNLP yang diakui secara internasional. Jadi kalau mau kemana pun alumni mana dari NFNLP itu sudah diakui. Meskipun sekarang banyak lembaga-lembaga yang berdiri ya, nggak tahu afiliasinya kemana, gitu ya. Yang penting asal berdiri, jualnya jual harga banting harga, gitu ya. Jadikan murah, murah banget. Ada yang digratisin, ya nggak apa-apa sih. Mungkin niatnya baik, tapi harapannya yang diberikan juga sesuai supaya tidak merusak keilmuan ya, merusak pasar juga. Ya, karena ini sebetulnya kan keilmuan yang sangat bagus kalau diberikan dengan optimal gitu ya. Kalau diberikan icip-icip terus dia menamakan NLPer gitu ya, menamakan sertifikasi NLP padahal cuma dikasih sampulnya doang. Iya. Pada saat dipraktekin gagal, nggak bisa. Kenapa? Yang nggak dikasih toolsnya, dikasih sampulnya doang gitu ya. Nah, tapi dia dengan PD-nya mengatakan saya alumni dari lembaga ini, saya alumni NLP, saya alumni hipnoterapi. Padahal dia belajarnya icip-icip. Masih gitu. Cuman sedikit ilmu, mungkin dasarnya aja yang dia pelajari. Dan pengalaman yang saya alami untuk belajar menjadi seorang terapis, menjadi seorang trainer itu butuh panjang.
butuh Panjang. waktu gitu. Pak Betaca dari 2008 ya. 2008 belajar awal hipnoterapinya. Terapi 2008 Iya. sampai Sekarang- terakhir kali belajar itu tahun berapa, Pak? Saya terakhir ngambil itu berarti yang coaching tahun 2015. Untuk yang trainer terakhir itu trainer neurolinguistik hipnoterapi itu 2017. Itu terakhir. Nah, sekarang saya belum ngambil lisensi lagi karena saya pengen lagi fokus untuk ngembangin layanan. Karena kalau saya nyari lembaga training yang bagus, Mas. Tidak yang abal-abal ya. Saya cari yang bagus. Kenapa? Karena saya akan saya alirkan keilmuannya ke orang-orang lain gitu. Supaya benar ilmunya. Iya. Gitu Mas Anardi. Oke, Pak Beta, sudah cukup panjang ya. Nanti mungkin saya kan sudah banyak ya video-video kita tentang itu, tapi saya pengen menspesifikasikan ya. Oke. Nanti saya pengen tanya-tanya Beta, kan Pak Beta kan salah satu programnya adalah berbagi ilmu ya, Oke, berbagi siap. secara cuma-cuma ya pada teman-teman penonton Beta terapi ya. Nanti saya pengen tentang hipnosis ini, hipnosis itu, tapi di lain video. Ya. Saya Tapi nanti gini Mas, malah justru kita akan punya yang tadi ya, yang program untuk bikin kelas online tapi lewat YouTube ini. Jadi teman-teman yang di luar sana bisa mencermati kelasnya secara nyaman ya, secara alamiah ya, dengan konsep seperti ini. Mulai dari konsep awal sampai dengan bagaimana sih menjadi seorang hipnoterapis gitu. Seperti itu. Ya, oke Pak Beta. Nanti Gitu? kita sambung di video selanjutnya. Oke. Ini sudah panas sekali ya di sini ya. Silir tapi kan silir Iya, ya. panas tapi silir juga belum pesan minum kayaknya gitu. Iya, sudah ngobrol banyak tapi belum minum ya. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video dari kita. Terima kasih Pak Beta atas informasinya. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi untuk video selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love,